Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Skila Putri dengan NIM 2413611. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas saya untuk memenuhi tugas aplikasi SIG. Dengan judul aplikasi SIG dan analisis banjir bandang dari judul jurnal yaitu Transformation Application of Geographic Informasi System dan Flush Flood Confidence Index atau Remote Sensing 2021. Disusun untuk dalam bentuk kajian teori, metode, hasil pembahasan, kesimpulan, dan saran. Slide pertama yaitu teori pendukung sistem informasi geografi atau SIG. SIG adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis dan menampilkan data spasial berbasis lokasi. Komponen utama SIG meliputi perangkat lunak, perangkat keras, ada data spasial, sumber daya manusia, dan metode analisis. SIG bekerja dengan model data vektor, titik, garis, poligon, dan raster, grid, atau pixel. Konsep penting dalam SIG, overlay, buffering, network, analisis seperti spasial, quality, dan interpolasi. SIG mendukung pengambilan keputus berbasis lokasi secara kuantitatif dan visual. Selanjutnya, aplikasi SIG dalam transportasi. SIG digunakan untuk perencanaan jaringan jalan, analisis rute tercepat, dan manajemen lalu lintas. Mendukung identifikasi titik rawan kecelakaan atau black spot analisis, digunakan untuk analisis aksibilitas wilayah terhadap fasilitas umum, membantu evaluasi pembangunan infrastruktur transportasi berbasis data spasial, meningkatkan efisiensi perencanaan kebijakan transportasi melalui visualisasi peta tematik. Selanjutnya, teori pendukung banjir bandang atau flood. Banjir bandang adalah banjir yang terjadi secara cepat akibat curah hujan intens dalam waktu singkat, dipengaruhi oleh faktor topografi, kemiringan lereng, tutupan lahan, jenis tanah, dan kondisi hidrologi. Wilayah dengan lereng curam dan drainase buruk memiliki risiko tinggi. Fast fault sering sulit diidentifikasikan dalam database bencana umum karena tidak selalu diklasifikasikan secara spesifik. Analisis spasial dan remote sensing sangat penting dalam pemetaan risiko banjir bandang. Selanjutnya, metode penelitian Fault Confidence Index atau FFCI. Penelitian penggunaan analisis text meaning pada laporan uh, kejadian banjir historis, yaitu identifikasi kata kunci terkait karakteristik banjir bandang, curah hujan tinggi, arus kuat, durasi singkat. Setiap laporan diberikan sektor berdasarkan indikator meteorologi, hidrologi, dan dinamika banjir. Sektor total tersebut, Fault Confidence Index atau FFCI, nilai ambang tertentu digunakan untuk mengaplikasikan kejadian sebagai phase fault. Selanjutnya, uh, integrasi dengan SIG atau FFCI, penelitian menggabungkan FFCI dengan FFCI. FFCI dihitung menggunakan parameter spasial seperti uh, evaluasi jaringan, sungai, dan tutupan lahan. Data dipengaruhi dari citra satelit, the digital evaluation model atau DEM. Analisis overlay 6 digunakan untuk menentukan tingkat kerentanan wilayah. Gabungan FFCI dan FSI disebut dengan FFCI atau EFFCI. Hasil penelitian yaitu sebanyak 3.365 kejadian banjir dianalisis dalam dataset histori. Sekitar 69% kejadian memiliki minimal satu indikator phase fault, indikator FFCI dan FFCI. Meningkatkan ketetapan klasifikasi kejadian wilayah dengan lereng curam menunjukkan sektor kerentanan lebih tinggi. Metode memberikan pendekatan kuantitatif dan indikasi banjir bandang. Pembahas SIG dalam transportasi dan mitigasi bencana banjir, yaitu SIG memungkinkan pemetaan wilayah transportasi yang dampak banjir bandang.
Analisis jaringan dapat menentukan jalur evakuasi alternatif, overlay data curah hujan dan jaringan jalan membantu mitigasi risiko. Peta kerentanan mendukung perencanaan infrastruktur tahan bencana, integrasi SIG memperkuat sistem peringkatan dini berbasis spasial. Oh, Keterbatasan penelitian. Ketergantungan pada kualitas dan kelengkapan laporan historis, yaitu kemungkinan biasa dalam analisis teks, perlu validasi dengan data hidrologi lapangan. Model perlu diuji di wilayah geografis berbeda untuk generalisasi. Kesimpulan yaitu SIX merupakan alat penting dalam perencanaan transportasi dan mitigasi bencana. Metode FFCI efektif dalam mengidentifikasi kemungkinan kejadian fail spot, integrasi data spasial meningkatkan akurasi analisis resiko. Pendekatan kualitatif membantu pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya yaitu saran. Perilaku peningkatan kualitas dokumentasi kejadian bencana, yaitu terbagi tiga, integrasi data real-time, curah hujan, sensor, dan hidrologi, pengembangan sistem peningkatan dini berbasis SIG, penelitian lanjutan untuk meningkati akurasi model dan validasi wilayah lintas wilayah. Baiklah, saya akhiri hasil presentasi tugas saya untuk memenuhi tugas aplikasi SIG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.